kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Kemerdekaan Indonesia sampai dengan masa reformasi. Nah, jadi kami di sini ingin menjelaskan materi tugas kami, di mana tugas kami yakni menjelaskan buku dari karya Agni Red, di mana kami mendapatkan tugas pada bagian kelompok 1 yang bertajuk Prelude to Revolution, yang artinya pendahuluan ke revolusi. Sebelum itu, izinkan yang memperkenalkan diri kami dan materi atau subbab yang kami bawakan. Dimulai dari Afifah. Baik, nama saya Afifah. Saya akan membahas tentang Islam. Saya banyak Indonesia Putra. Saya akan membawakan materi marxisme dalam konteks nasionalisme Indonesia. Saya Natalia Syaturi. Pembahasan saya mengenai nasionalisme. Saya Sarah Amelia Rebaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Indonesia pada masa tahun 1941. Saya Alvia Zahra. Di sini saya akan membawakan materi pendudukan Jepang. Saya Valentino Manalu. Nah, di sini saya akan membahas sikap Jepang terhadap independence. Nah, sebelum itu materi yang pertama dibawakan oleh rekan kami yang bernama Yesi Simbolon. Namun dia berhalangan karena kegiatan magang. Jadi akan dilanjutkan pada materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Afifah Najibul Munah. Pada Afifah dipersilakan. Pada masa reformasi atau modernisasi. Nah, yang dimana kita tahu kalau Islam itu dalam masa perjuangan atau narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Islam memainkan peran sentral yang tidak dapat terpatahkan pada masa kolonialisme. Nah, Islam menjadi benteng pertahanan penting untuk mempertahankan identitas bangsa kita. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau misalnya gerakan atau organisasi gerakan pertama dalam anti kolonialisme itu adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam yang muncul di tahun 1912. Nah, yang dimana Sarekat Islam ini merupakan organisasi pertama yang ada di masa pada modernisasi. Juga mereka itu mengandalkan tiga posisi atau tiga orang penting. Yang pertama itu adalah ulama, yang kedua adalah guru Islam, yang ketiga adalah penafsir hukum. Islam. Nah, ini bisa dibilang fondasi dari Sarekat Islam. Nah, tetapi kan orang-orang mengira kalau misalnya Sarekat Islam ini adalah organisasi atau asosiasi penting yang menggerakkan nama Islam atau disebut organisasi Islam murnilah. Tetapi sayangnya sebenarnya Sarekat Islam ini bukanlah organisasi yang bergerak atas nama Islam murni, bukan. Tetapi Sarekat Islam ini adalah organisasi yang bergerak dengan atas dasar nama Islam. Dasar Islam. Yang dimana mereka menggunakan nama Islam untuk menyatukan masyarakat atau warga pribumi yang ada di Indonesia dalam satu kesatuan Islam. Nah, sebagai yang dikatakan di dalam buku Agni Red, itu ada seorang jenderal Belanda yang menyatakan bahwa everything native can identify as his own territorial, yang dimana teritori, yang dimana itu artinya sesuatu yang dapat diidentifikasi oleh masyarakat atau warga asli atau pribumi yang bisa kita bilang itu sebagai suatu wilayahnya sendiri. Nah, Sarekat Islam pun yang seperti saya bilang tadi bukan merupakan organisasi Islam murni, mereka adalah organisasi yang didasarkan dasar Islam murni. Nah, berkat kesuksesan Sarekat Islam pada masa kolonialisme atau bisa bilang organisasi anti kolonialisme ini, itu malah menjadi bumerang bagi Sarekat Islamnya sendiri, yang dimana mereka mengalami konflik internal.
berbeda pemahaman atau berbeda paham. Mulai dari yang ada 3 paham di dalam syarikat Islam ini. Yang pertama, pihak komunis. Yang kedua itu nasionalis. Yang ketiga ada faksi Islam. Nah, karena ketiganya ini saling bentrok, terjadilah perpecahan di dalam syarikat Islam. Dan di tahun yang sama, di tahun 1912 itu muncullah organisasi Islam yang bernama Muncullah organisasi baru yang bernama Muhammadiyah di tahun 1912 yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang dimana di dalam Muhammadiyah ini mereka mengambil gagasan-gagasan dari orang Mesir lah bisa dibilang, yaitu gagasan dari Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Yang dimana Muhammadiyah mengambil satu gagasan penting yang di Muhammad Abdul Wahid dan Rashid Rida itu, yaitu gagasan yang dimana purifikasi akidah. Jadi Muhammad Abdul dan Rashid Rida itu punya gagasan yang bernama itu purifikasi akidah untuk menghilangkan yang namanya bid'ah atau yang bisa dibilang pelencengan akidah di dalam Islam. Jadi Muhammadiyah ini lebih berfokus ke dalam Islamnya gitu, dan tidak menerima yang namanya tradisionalisme. Nah, juga Muhammadiyah itu menjawab Muhammadiyah itu juga menjawab tantangan dalam pendidikan Belanda dan aktivitas misionaris, yang dimana nanti itu ada dijelaskan di dalam teman kami yang lagi magang itu CSI. Nah, yang dimana Muhammadiyah itu mengambil bisa dibilang kurikulum modern pada masa itu, yang dimana kurikulum modern ini mereka ambil dari kurikulumnya Belanda, yang dimana tapi mereka menambahkan unsur Islam. Nah, dengan menggabungkan kurikulum Belanda dengan unsur Islam, maka pendidikannya tentu menjadi lebih keislamian. Dan yang ketiga itu adalah di tahun 1937 Muhammadiyah itu sudah memiliki sekitaran 913 cabang di seluruh Indonesia. Hanya dalam 25 tahun Muhammadiyah itu sudah memiliki 913 cabang. Nah, Muhammadiyah tentu memiliki yang namanya dikritik lah oleh kaum-kaum tradisionalis. Yang dimana untuk membantah atau misalnya melawan yang namanya organisasi Muhammadiyah ini, kaum tradisionalis membuat organisasi baru. Nah, yang dimana di dalam buku Anthony Wright itu ada 3 organisasi tradisionalis. Yang pertama itu yang seperti kita tahu nama artinya Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Ini muncul di tahun 1926 di Jawa Timur, yang dimana mereka itu mengambil mazhab Syafi'i yang kebanyakan kaum muslimin di Indonesia memakainya. Sementara di Muhammadiyah itu sering dikatakan sebagai mazhab Wahabi. Nah, di Nahdlatul Ulama selain mengambil
Medan Sumatera Utara. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, Pusa. Pusa ini munculnya di 1939, yang dimana ini Pusa artinya Persatuan Ulama seluruh Aceh, yang dimana ini menggabungkan para ulama yang di Aceh dengan supaya untuk menentang yang namanya Ule Bala yang merupakan bangsawan dari feodal yang pada masa itu yang bekerja sama dengan Belanda. Nah, selanjutnya itu karena masa itu kan udah akhir-akhir masa pemerintahan kolonialisme kan. Jadi organisasi tradisionalis dan Muhammadiyah itu bersatu dan membentuk yang namanya MIAI. Yang MIAI ini merupakan Majelis Islam A'la Indonesia di tahun 1937. Dan dengan menyatukan suaranya mereka tuh akhirnya menjadi kekuatan sosial politik yang matang pada masa itu dan terorganisasi. Selanjutnya itu akan dibahas oleh Fajar. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan materi dari Afifah, yang dimana materi saya itu adalah Marxisme. Nah, sebelum saya masuk materinya, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas terlebih dahulu apa saja. Jadi Marxisme ini sangat penting teman-teman. Karena mengapa sangat penting? Karena kalau dilihat ya, Marxisme ini merupakan suatu ide dari tokoh yang bernama Karl Marx, yang dimana kan Marxisme ini sangat relevan pada masa itu, yang dimana kan Belanda itu ataupun kolonial menjajah pribumi Indonesia yang dengan sangat kondisi yang sangat menekankan gitu. Nah, jadi Marxisme ini sangat relevan karena membangkitkan pergerakan baru bagi bangsa Indonesia agar mereka melawan kolonialisme. Nah, jadi Marxisme ini didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia itu sangat overpower pada masa tersebut, yang dimana hingga sampai tahun 1927. Nah, bahkan saking kuatnya Partai Komunis Indonesia ini, dikatakan di buku ini bahwa PKI itu kekuatannya sampai ke benua Asia. Nah, namun pada tahun 1927 ini organisasinya dikatakan hancur. Namun sebelum kita lanjut ke mengapa alasannya PKI itu gugur, di sini saya akan menjelaskan Marxisme terlebih dahulu. Nah, jadi Marxisme ini juga sangat relevan ataupun merupakan ide yang sangat menarik bagi kaum intelektual. Mengapa sangat menarik? Mengapa sangat menarik? Karena memang ide ataupun gagasan Karl Marx ini tentang Marxisme ini merupakan suatu gerakan bagi kaum-kaum yang di bawah gitu, ataupun kaum yang tertindas. Nah, jadi kan Karl Marx itu kan menjelaskan bahwa di hidupnya juga dia juga merasa tertekan. Dia merasa yang bekerja kenapa hidupnya di situ aja. Nah, hal ini sejalan ataupun relevan dengan kondisi Indonesia pada masa itu, yang dimana kolonialisme itu menjajah bangsa Indonesia itu dengan secara besar-besaran ataupun melakukan eksploitasi lagi itu teman-teman. Nah, dalam konteks kolonialisme, hal ini sejalan dengan yang dimana teori Lenin dan Bukharin. Nah, teori Lenin dan Bukharin ini mengatakan bahwa imperialisme itu merupakan sebuah tahap akhir dari kapitalisme, yang dimana kan imperialisme ini kan merupakan suatu penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, jadi memang harapan bangsa Indonesia itu yang sudah lama tertanam, yaitu mengakhiri sistem kolonial yang kokoh. Nah, jadi kaum intelektual itu tertarik agar harapan Indonesia itu bisa mengakhiri sistem-sistem yang ada pada kolonial. Nah, jadi dari Marxisme ini menawarkan cara-cara untuk melawan kolonialisme, teman-teman. Nah, pada
pada tahun 1920 kolonialisme kan menerapkan politik etis, di mana politik etis ini kan merupakan politik balas budi, yang dimana kata kolonialisme ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, yang dimana politik etis ini kan yang di programnya itu adalah Trias Van Deventer. Yang artinya itu program besarnya itu adalah 3 irigasi, edukasi dan emigrasi. Nah, nyatanya pada pandangan Marxisme ini malah memperjelas bahwa siapa yang sebenarnya berkuasa, ataupun bahkan Marxisme ini menjelaskan bahwa dari politik etis ini menjelaskan bahwa siapa yang sebenarnya musuh sebenarnya dari program ataupun kebijakan politik etis ini. Nah, jadi teman-teman, Marxisme ini malah memperjelas ataupun bukan berarti memperjelas lah dibilang siapa sebenarnya musuh sebenarnya dari kebijakan politik etis ini. Mengapa? Karena musuh sebenarnya itu adalah kaum kolonialisme, pengusaha ataupun bukan hanya pemerintah kolonial saja, melainkan pengusaha. Nah, jadi teman-teman, balik lagi ke PKI. Nah, Syarikat Islam PKI ini kan didirikan pada tahun 1914, teman-teman. Nah, Syarikat Islam itu kan ada seperti yang sudah dijelaskan Mipa tadi, berakhir pada meninggalkan strategi untuk melawan kolonialisme itu pada tahun 1921. Nah, di tahun inilah PKI itu melanjutkan strategi untuk melawan kolonialisme, yang dimana PKI ini mengambil alih. Namun pada masa menyusun strategi untuk melawan kolonial, banyaknya tekanan dari bangsa kolonial. Kolonial ini merasa bahwa PKI ini merupakan suatu ancaman ataupun suatu gangguan gitu, teman-teman. Nah, di suatu sisi yang lain, PKI ini mendapatkan dukungan dari kaum yang ada di desa. Nah, seperti di Sumatera Barat, di Jawa Barat, ataupun daerah-daerah yang lainnya. Nah, jadi PKI itu pada tahun 1927 itu melakukan pemberontakan. Nah, namun pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini terhadap kolonial itu merupakan pemberontakan yang prematur ataupun kurang matang. Mengapa? Karena orang mereka melakukan pemberontakan di Batavia, tepatnya di Jakarta. Setelah beberapa jam, langsung bisa diredam oleh kolonial. Sedangkan di desa ataupun di Sumatera Barat dan Jawa Barat itu, PKI itu masih melakukan hingga berminggu-minggu. Nah, setelah PKI ini melakukan pemberontakan terhadap kolonial, yang dimana pemberontakannya itu belum matang. Nah, dari sinilah awal bangsa kolonial itu mengasingkan kaum PKI itu, yang dimana mereka itu diasingkan di Papua. Nah, dari sinilah gerakan PKI itu mulai redup, teman-teman. Nah, walaupun memang PKI itu dapat dibilang redup pada tahun 1927 karena pemberontakannya belum terlalu matang. Nah, jadi Marxisme ini masih diwariskan hingga pada saat ini. Mengapa? Karena Marxisme ini merupakan ide-ide yang sangat menarik dan ide-ide yang sangat relevan, teman-teman. Nah, dan juga kaum yang terwesternisasi, bahkan kaum kolonial sendiri yang tertarik dengan ide-ide atau pemikiran Marxisme ini juga mengkritik keras terhadap
kolonial ataupun bangsa Belanda yang melakukan penjajahan di Belanda, karena memang mereka tuh merasa bahwa ini udah nggak wajar lagi apa yang dilakukan Belanda sama bangsa Indonesia. Nah, baik teman-teman, walaupun memang Marxisme ini tidak lagi terapkan oleh PK, atau maksudnya Marxisme ini sebenarnya masih diwariskan pada kaum intelektual yang mewariskan yang tertarik dengan ide Marxisme tersebut. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh saudari Natalia. Nah, tokoh-tokoh tersebut mungkin akan jelaskan oleh Natalia sendiri. Baik, penjelasan saya mengenai perkembangan nasionalisme Indonesia menjelang kedudukan Jepang. Nah, kita lihat di akhir kekuasaannya Belanda, nasionalisme ini menjadi kekuatan utama bagi rakyat Indonesia. Ini menjadi kekuatan sebelumnya gerakan Islam dan juga komunisme ini sudah mulai melemah akibat dari tekanan dari kolonial Belanda, sehingga dari situlah muncul yang namanya munculnya nasionalisme, yang dimana nasionalisme ini yang sekuler. Tapi itu sekuler nanti saya akan bahas sedikit. Yang dimana nasionalisme sekuler ini dipelopori oleh tokoh intelektual yang sadar bahwasanya sistem kolonial yang diberikan Belanda ini justru menghambat kemajuan masyarakat, sehingga pada tahun 1918 perubahan politik kekuasaan Belanda itu dengan sistem Volksraad, yang dimana ini merupakan sistem dewan rakyat, yang dimana pada saat itu sistem Volksraad ini sebagian anggotanya itu dipilih secara langsung dan memberikan kesempatan kepada para nasionalis Indonesia untuk bersuara. Namun ternyata Volksraad ini hanya sebagai simbolis saja tanpa kekuatan nyata, yang dimana sistem pemerintahan tetap dipegang oleh kendalinya Belanda, dan rakyat Indonesia tidak benar-benar ikut terlibat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga dari politik perubahan kekuasaan Belanda yang bersifat Volksraad ini yang tidak sesuai terhadap kesepakatan mereka, muncullah rasa kecewa terhadap para kaum muda, para pelajar termuda, dan merasa kecewa, dan lahirlah gerakan non kooperatif, yang dimana non kooperatif ini adalah menolak bekerja sama lagi terhadap Belanda, menolak bekerja sama terhadap Belanda. Nah, sikap non kooperatif ini makin kuat lewat perhimpunan Indonesia di Belanda yang dipelopori atau yang dipimpin oleh Hatta, dan juga yang di dalam negeri yang dipimpin oleh Soekarno, sehingga kedua tokoh nasionalis ini sudah mulai menggerakkan yang namanya gerakan pemersatu Soekarno
tadi bahwasanya nasionalisme sekuler ini adalah unsur negara dan unsur agama, pemisahan unsur agama dan unsur agama dengan fokus pada identitas nasional yang inklusif. Inklusif yang dimaksud di sini adalah tidak fokus lagi terhadap agama. Baik suku daerah sudah menjadi satu, itulah makanya dinamakan nasionalisme. Namun perjalanan dalam gerakan pemersatu Soekarno dan Hatta itu tidak selalu mulus teman-teman. Karena pada saat Soekarno ditangkap akibat aktivitas PNI, sehingga dia ditangkap dan Partai Komunis ini sempat pecah menjadi dua arah. Ada yang tetap mengikut pada Soekarno lewat Pertindo dan juga ada yang tetap mengikut pada Hatta dan Syahrir lewat PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, bedanya Soekarno dengan karismatiknya dan populasi fokus pada massa dan semangat rakyat, sementara Hatta dan Syahrir ini fokus pada pendidikan politik dan pembentukan kesadaran masyarakat. Nah, walaupun mereka berdua ini, Soekarno dan Hatta ini berbeda dalam gaya nasionalisme, namun ujung atau hasil akhir dari nasionalisme ini adalah mereka siap membawa Indonesia ke dalam kemerdekaan yang dimana di tahun 1945. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Sarah. Baik semuanya, materi yang saya bawakan kali ini adalah Indonesia di masa tahun 1941. Nah, Indonesia di masa 1941. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pada masa ini merupakan masa yang sangat rumit, di mana ini merupakan peralihan kekuasaan dari kolonialisme Belanda ke pendudukan Jepang. Jadi ini merupakan masa-masa transisi yang dicatat dalam buku sejarah karya Anthony Reid. Indonesia pada tahun 1941. Nah, jadi teman-teman, pada tahun ini berdampak ke beberapa aspek. Ada politik, ada identitas nasional, dan ada juga sosial ekonomi. Nah, sesuai dengan buku karya Anthony Reid ini, beliau memfokuskan pada 3 bidang ini. Jadi kita bahas yang pertama, yakni ada bidang politik. Nah, apa saja sih yang berdampak di bidang politik ini atau yang terjadi di bidang politik pada tahun 1941 di Indonesia ini? Nah, yang pertama itu ada represi Belanda. Represi Belanda. Nah, yang dimana teman-teman, represi merupakan tindakan mengekang atau membatasi segala pergerakan. Ini ditandai dengan adanya sensor, penangkapan, dan pembatasan partai. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 1941, dunia politik kita itu penuh dengan kekangan. Bisa dilihat dengan sensor. Jadi zaman itu sudah ada yang dinamakan radio, berita radio, dan lain-lain. Nah, jadi Belanda menggunakan pengekangan dengan melakukan sensor di radio dan penangkapan. Nah, banyak pejuang-pejuang nasionalisme kita yang ditangkap pada masa ini. Selain itu ada juga pembatasan partai, yang dimana hanya partai-partai tertentu yang dipercaya oleh Belanda atau pihak-pihak tertentu yang bisa berdiri. Nah, yang kedua itu adalah tindakan mengekang yang kedua yang dilakukan adalah para pemimpin yang dibatasi. Pemimpin yang dibatasi. Nah, contoh kecil dari kejadian ini adalah di mana terjadi
Soekarno-Hatta. Yang seperti kita ketahui kisahnya teman-teman, Soekarno-Hatta ini kerap kali ditangkap dan dipindahkan, dipenjarakan di berbagai tempat seperti itu. Soekarno-Hatta seringkali diawasi. Nah, selesai di bidang politik, kita lanjut ke bidang identitas nasional. Jadi teman-teman, pada masa 1941 ini, kita tidak hanya mendapatkan sisi negatifnya aja. Ada sisi positif yang kita dapatkan di masa ini, yang dimana identitas nasional kita, identitas nasional. Nah, yang dimana identitas nasional kita berkembang pada masa ini teman-teman, ditandai dengan bahasa Indonesia yang berkembang, bahasa Indonesia yang berkembang, dan organisasi pemuda yang interaktif, organisasi pemuda yang interaktif. Nah, jadi teman-teman, di tahun 1941 ini bahasa Indonesia ini berkembang. Karena apa? Jepang pada masa itu memperbolehkan kita untuk menggunakan bahasa kita. Sementara Belanda kan mengekang bahasa kita itu digunakan. Jepang menggunakan taktik itu, memanfaatkan itu untuk menarik perhatian kita. Jadi pada masa itu bahasa Indonesia itu sudah mulai berkembang. Selain itu, organisasi-organisasi pemuda muncul, organisasi interaktif muncul pada masa ini. Nah, selain itu ada juga simbol persatuan kita. Simbol persatuan kita itu tumbuh di tahun ini, sehingga muncullah nama Indonesia. Oke, selain itu teman-teman, ada bidang lain. Ada bidang lain yang berdampak pada tahun ini. Yang pertama itu tadi politik, yang kedua identitas nasional yang sudah mulai berkembang, dan yang terakhir itu ada sosial ekonomi. Nah, apa sih yang terjadi di sosial ekonomi ini? Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu ada struktur kolonial yang feodal. Nah, jadi teman-teman, struktur kolonial yang feodal. Nah, jadi apa sih struktur kolonial yang feodal ini? Nah, jadi makna dari struktur kolonial yang feodal ini adalah adanya sistem kasta, terjadinya sistem kasta-kasta antara bangsa Eropa dan kaum pribumi. Itulah yang terjadi di tahun 1941 ini di negara kita. Yang kedua itu adalah kesenjangan sosial yang sangat tajam. Kesenjangan sosial yang tajam. Seperti yang kita ketahui teman-teman, adanya kelas-kelas sosial, begitu juga dengan ekonominya. Ada biasanya kaum-kaum pribumi ini, kaum-kaum pekerja, merupakan kaum-kaum buruh yang dibayarnya setengah harga ataupun tidak dibayar sama sekali. Jadi ini berpengaruh pada sistem sosial masa itu. Yang ketiga itu ada bumi putra. Bumi putra termarginalkan. Nah, jadi perlu kita ketahui teman-teman, Bumi Putra merupakan organisasi yang memperjuangkan kesadaran nasional dan edukasi serta perlawanan terhadap Belanda. Nah, jadi pada masa ini tahun 1941 ini, Bumi Putra ini organisasi yang memperjuangkan kesadaran nasional dan perlawanan terhadap Belanda ini termasuk
Putra ini sudah mulai berkurang seperti itu. Nah, jadi karena Bumi Putra ini termarginalkan atau powernya sudah kurang, sehingga tumbuhlah yang dinamakan ketidakpuasan sosial. Ketidakpuasan sosial meningkat. Nah, jadi teman-teman, dampak akhir dari sistem sosial yang ada di tahun 1941 ini, ketidakpuasan sosialnya meningkat. Nah, ketidakpuasan sosial ini ternyata berdampak pada bidang politik. Nah, di buku karya Anthony Reid ini, beliau lebih menekan di bidang politik. Kita bahas lebih dalam lagi di bidang politik ini. Nah, jadi, bentar ya. Nah, di bidang politik ini teman-teman, politik. Nah, di bidang politik ini kan tadi kan dikatakan adanya ketidakpuasan sosial. Nah, ternyata ini berdampak ke bidang politik sehingga memunculkan dua gerakan besar. Yang pertama kita bahas yakni spektrum politik nasionalis. Spektrum politik nasionalis. Nah, apa sih makna dari spektrum politik nasionalis ini? Jadi artinya teman-teman, ini merupakan gerakan yang mengutamakan kepentingan nasional di atas dari segala kepentingan seperti itu. Jadi ini lebih ke sosialis yang dimana kepentingan nasional itu atau kepentingan bersama lebih dijunjung daripada kepentingan pribadi. Nah, contohnya apa? Gerakan-gerakan ini menghasilkan beberapa partai atau perkumpulan ataupun organisasi. Nah, gerakan yang dilahirkan dari ideologi ini teman-teman adalah satu, gerakan kooperatif. Nah, yang dimana gerakan kooperatif ini memiliki satu organisasi yang dinamakan Parindra. Nah, yang kedua teman-teman, ada yang dinamakan gerakan non kooperatif. Yang pertama kooperatif, yang kedua non kooperatif. Nah, di non kooperatif ini teman-teman, lahirlah organisasi-organisasi seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia dan Partindo. Nah, setelah kooperatif dan non kooperatif, muncullah juga dia paham kiri atau paham progresif. Yang ketiga, paham kiri atau progresif. Nah, apa sih partai yang mewakili dari paham ini? Itu ada yang dinamakan Gerindo. Nah, jadi teman-teman, ketidakpuasan sosial tadi menghasilkan paham yang dinamakan spektrum politik nasionalis, yang dimana spektrum politik nasionalis ini merupakan paham yang menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas dari kepentingan pribadi, sehingga memunculkan gerakan-gerakan seperti gerakan kooperatif, non kooperatif, dan kiri atau progresif. Nah, yang dimana gerakan kooperatif ini ada Partai Parindra, yang kedua non kooperatif ini ada Partai PNI dan Partai Partindo, yang ketiga Partai kiri, gerakan kiri atau progresif ini dinamakan dengan Partai Gerindo. Nah, teman-teman, tadi kan saya mengucapkan ada dua ideologi yang lahir dari ketidakpuasan sosial ini. Yang kedua, yang tadi kan spektrum politik nasionalis, yang kedua ada gerakan infrastruktur nasionalisme. Nah, gerakan infrastruktur
yang kedua pers dan budaya, dan yang ketiga jaringan intelektual. Disinilah lahir kaum intelektual kita teman-teman. Yang pertama yakni pendidikan. Nah, yang dimana seperti yang dijelaskan saudara-saudara kita tadi, ada Fajar, dan ada juga Natalia, dan ada juga Afifah. Nah, di tahun 1941 ini teman-teman, melalui gerakan infrastruktur nasionalisme di bidang pendidikan, lahirlah dia sekolah-sekolah rakyat seperti satu taman siswa. Siapa sih yang nggak tahu taman siswa? Sekolah bentukan dari bapak pendidikan kita, taman siswa dan Muhammadiyah. Nah, selain di bidang pendidikan teman-teman, ada yang dinamakan bidang pers dan budaya. Nah, di bidang ini teman-teman, gerakan ini bergerak melalui kegiatan wacana budaya. Nah, yang ketiga ada jaringan intelektual dan guru. Jaringan intelektual dan guru. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Gerakan infrastruktur nasionalisme ini merupakan gerakan yang memfasilitasi dari pergerakan nasionalisme. Nah, biasanya pada masa ini yang memfasilitasi gerakan ini ada di bidang pendidikan, ada pers dan budaya, dan jaringan intelektual. Nah, jaringan intelektual ini lahir, yang ketiga ini lahir dari yang pertama, pendidikan. Tunggu ada dulu sekolah-sekolah kita, yang dimana pendiri-pendiri sekolah kita ini merupakan kaum cendekiawan yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda dulu sebelum tahun ini. Nah, jadi kaum cendekiawan yang lahir dari sekolah Eropa pada masa Belanda membentuklah sekolah untuk rakyat yang dinamakan taman siswa, dan juga ada sekolah Muhammadiyah. Nah, selain itu bidang pers dan budaya juga bergerak untuk melakukan nasionalisme ini, melakukan perlawanan kepada Belanda seperti itu. Nah, karena melihat dari bidang ini, pendidikan bergeraklah juga ke bidang ke kaum intelektual kita. Jadi jaringan intelektual dan para guru juga melakukan pergerakan untuk nasionalisme melawan kependudukan Belanda. Nah, melawan kependudukan Belanda. Sehingga teman-teman, dari dua gerakan ini lahirlah sikap terhadap Jepang. Sikap terhadap Jepang. Yang dimana ini melahirkan harapan pembebasan. Jadi dari perlawanan ini mereka berharap akan adanya pembebasan, teman-teman. Yang satu, harapan pembebasan. Nah, yang dimana harapan pembebasan ini menggerakkan atau melahirkan sifat yang anti barat atau anti Belanda, anti barat dan anti Belanda. Oke. Nah, lalu ada yang dinamakan setelah harapan pembebasan, ada juga yang dinamakan ancaman baru. Yang dimana ini merupakan kecurigaan terhadap kelompok kiri, teman-teman. Ternyata setelah melakukan sama-sama gerakan nasionalisme, lahir juga yang dinamakan ancaman baru, di mana mereka curiga atas gerakan kiri. Kecurigaan kelompok kiri.
dari harapan pembebasan ini, Jepang memanfaatkan ini menjadi propaganda. Nah, jadi pada masa ini juga propaganda Jepang menyebar, teman-teman. Propaganda Jepang menyebar, dan juga dari ancaman kiri ini, ancaman baru ini, ada yang dinamakan kekhawatiran fasisme Asia. Ada kekhawatiran fasisme Asia. Nah, dari mana kedua paham ini atau kedua ketakutan ini, teman-teman, melahirkan yang dinamakan kondisi yang melarang untuk perubahan. Kondisi melarang atau mendorong ya untuk perubahan. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sinilah penjelasan kita tentang Indonesia pada tahun 1941. Saya harap materi yang dapat saya sampaikan kali ini dapat dipahami, dan untuk memperdalam materi berikutnya akan saya serahkan kepada Saudari Alfia. Pada Saudari Alfia, dipersilakan. Oke, baik. Di sini kita lanjut kepada materi pendudukan Jepang. Nah, jadi teman-teman, ternyata Jepang mampu untuk menguasai Indonesia dan mengambil alih Indonesia dari kolonialisme Belanda hanya selama kurang dari 2 bulan. Jepang mampu mengambil alih Indonesia dari kolonialisme Belanda. Ini dimulai dari Ini dimulai dari 7 Desember 1941, Jepang menyerang yang namanya Pearl Harbor. Nah, setelah Jepang mampu menyerang Pearl Harbor, mereka masuk ke kawasan Asia Tenggara, khususnya berada di wilayah Kalimantan Timur. Dari wilayah Kalimantan Timur, mereka melakukan banyak penyerangan, mulai dari Ambon menuju ke Sumatera dan berakhir di Jawa. Nah, puncaknya ada pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan dibuatnya perjanjian Kalijati di Kalijati, Jawa Barat. Nah, lalu apakah setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang ini, apakah kita terbebas dari yang namanya kolonialisme ini? Jawabannya adalah tidak. Kita masih masuk dan kita bahkan jatuh ke tangan kolonialisme Jepang. Nah, tetapi teman-teman, berbeda pada awal kedatangan Belanda dan Jepang. Pada awal kedatangan Belanda ke Indonesia ini, mereka mendapatkan banyak penolakan dan perlawanan, tetapi tidak dengan kedatangan Jepang. Mereka justru disambut baik, bahkan mereka diterima dengan baik oleh tokoh-tokoh nasionalis. Karena apa? Karena Jepang membawa yang namanya ini,
Jepang membawa simbol 3A, yang dimana tokoh-tokoh nasionalis Indonesia ini menganggap bahwa Jepang nantinya akan membawa Indonesia untuk lepas dari kolonial Belanda dan akan memerdekakan Indonesia. Nah, tetapi teman-teman, meskipun kita berada pada kolonialisme Jepang, pada awal-awal kedudukannya Jepang itu memang memberikan angin segar untuk Indonesia. Kita lihat dari beberapa hal positif yang dilakukan oleh Jepang. Kita dapat lihat beberapa hal positif yang dilakukan oleh Jepang di awal-awal kedatangannya yang memberikan angin segar. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia boleh digunakan. Nah, pada saat masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia itu dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mereka dituntut untuk menggunakan bahasa Belanda, tetapi tidak pada masa kolonialisme Jepang. Jepang memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai sistem komunikasi mereka. Untuk apa? Karena Jepang melarang untuk adanya bentuk kebarat-baratan. Yang kedua adalah bendera dan lagu kebangsaan Indonesia itu boleh dikibarkan dan boleh dinyanyikan. Yang ketiga, ada pemerintahan sendiri. Nah, jadi pada awal kedatangannya Jepang itu tidak masih kurang paham dengan sistem sosial yang ada di Indonesia. Jadi banyak dari pemerintahan Indonesia itu banyak dipimpin oleh kaum terdidik sendiri. Jadi hal ini memberikan angin segar dan rasa percaya diri kepada kaum terdidik Indonesia untuk bisa mengelola pemerintahan sendiri. Nah, berbicara tentang pemerintahan, pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang itu fokus kepada pemerintahannya, Jepang ini terfokus kepada pendidikan militer. Untuk apa? Untuk mempersiapkan prajurit-prajurit yang nantinya akan membantu Jepang dalam perang dunia. Hal ini dapat kita lihat dari organisasi bentukan Jepang. Organisasi PETA, Pembela Tanah Air, ini adalah organisasi bentukan Jepang yang khususnya adalah untuk melatih kemiliteran dari pemuda-pemuda yang ada di Indonesia yang nantinya akan ikut bersama Jepang untuk membantu Jepang dalam perang dunia. Dan PETA ini juga nanti yang akan menjadi cikal bakal dari lahirnya TNI di Indonesia. Nah, ini tadi kita sudah membahas dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu ada beberapa dampak negatif yang dapat kita alami. Pada awal-awalnya Jepang boleh menggunakan ini semua, tapi ternyata itu hanya di awal. Di lama-kelamaan pemerintahannya, Jepang mulai merubah struktur pemerintahan, mulai dari merubah struktur pemerintahan. Raja dihapus digantikan oleh sistem pemerintahan administrasi. Meskipun memang raja ini tidak dihapus semata-mata dihapus. Jadi raja ini hanya diperuntukkan untuk menghandle rakyat-rakyat di kawasannya aja. Dan partai-partai politik ini banyak dihapus, terutama partai politik yang dibentuk pada masa Belanda.
berlanjut. Nah, lalu bagaimana respon dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia? Kita lihat di sini ada beberapa respon. Yang pertama ada respon dari Soekarno dan Hatta. Apa respon mereka tentang kehadiran Jepang? Jadi respon mereka tentang kehadiran Jepang itu adalah mereka memilih untuk menerima dan bekerja sama dengan Jepang. Lalu ada tokoh yang kedua, ada Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini dia tidak menerima dan tidak menolak. Jadi dia itu hanya mengikuti alurnya aja. Toh jika nanti kita ikut Sultan Syahrir ini sudah yakin bahwa Jepang nantinya ini akan kalah dan kita akan kembali kepada kolonialisme Belanda. Tetapi tidak dengan Amir Syarifuddin. Ia menolak kehadiran Jepang, bahkan ia menyusun rencana gerakan bawah tanah yang bekerja sama dengan dengan Belanda. Jadi Amir Syarifuddin ini melakukan gerakan bawah tanah bekerja sama dengan Belanda untuk apa? Untuk mengusir pendudukan Jepang dari Indonesia ini. Tetapi ternyata dia ditangkap pada tahun 1942, dimasukkan ke penjara, tetapi akhirnya berhasil dibebaskan oleh Soekarno. Oke, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan oleh Valentino. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang sikap Jepang terhadap independen. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu arti independen? Independence itu yaitu netral. Atau tidak memihak siapapun gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang datangnya Jepang ke Indonesia. Nah, Jepang datang ke Indonesia yaitu dengan mengiming-imingkan sebagai saudara tua ataupun 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, kemudian Nippon Pelindung Asia. Sehingga masyarakat menerima kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, awal kedatangan Jepang ke Indonesia itu karena invasi militer. Yang awalnya dilakukan pada Januari tahun 1940. Nah, yang dimana invasi militer pada Januari 1942 mereka menaklukkan sebagian besar di Pulau Jawa. Kemudian invasi selanjutnya pada bulan Februari.
pada bulan Februari 1942, invasi militer Jepang melakukan di bagian Sumatera. Nah, pada bulan Maret yang dimana seperti yang kita ketahui sebelum kedatangan Jepang, bahwasanya Indonesia dijajah oleh Belanda, yaitu kolonialisme, sehingga Belanda melakukan perjanjian tanpa syarat atau lingkar janji kepada pihak Belanda, sehingga kepada pihak Jepang, sehingga Belanda mengalami kemunduran. Kemudian invasi militer terbagi menjadi dua, yaitu darat dan laut. Di bagian darat, mereka menaklukkan yang berada di pulau-pulau Jawa. Sedangkan di laut itu di luar dari pulau Jawa. Nah, mengapa sedemikian? Karena Jepang ingin menaklukkan bagian-bagian dari Nusantara. Akan tetapi Jepang lebih berfokus kepada Pulau Jawa, karena Jepang terpusat pada Pulau Jawa karena letaknya yang strategis. Kemudian saya akan membahas sikap Jepang munculnya organisasi-organisasi. Yang dimana seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Alfian, yaitu Majelis Islam Al-Indonesia. Nah, organisasi ini telah lama aktif sebelum masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian itu organisasi bergerak pada tahun organisasi ini sangatlah penting pada saat itu, yang dimana organisasi ini dapat menimbulkan nasionalisme bagi kaum-kaum yang ada di Indonesia, sehingga dapat melakukan pemberontakan yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian membentuk dewan penasehat, yang dimana munculnya organisasi ini untuk melakukan dorongan atau pemberontakan sehingga dapat melakukan kemerdekaan. Akan tetapi Jepang menghambat kemerdekaan tersebut.
yang dimana Jepang hanya mengiming-imingi bahwasanya Indonesia nantinya bakal merdeka. Akan tetapi Jepang tidak memberikan hal tersebut karena hal politik dan kekuasaan. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya Jepang mengalami kekalahan, yaitu dengan dibomnya Nagasaki dan Nagasaki, sehingga runtuhnya Jepang awalnya karena hal tersebut. Nah, kemudian ada salah satu jenderal Jepang yaitu Laksamana Maeda melakukan membantu untuk membuat proklamasi proklamasi Indonesia dalam hal kemerdekaan, yang dimana Laksamana Maeda tersebut membantu menulis di rumahnya sendiri agar tidak ketahuan oleh antek-antek Jepang lainnya. Nah, dalam pembuatan proklamasi tersebut, mengapa pada akhirnya Jepang memberikan supaya pandangan sosial bahwasanya Jepang lah yang memberikan proklamasi tersebut. Akan tetapi karena faktor pendorong runtuhnya Jepang oleh pemboman Amerika, nah, proklamasi dilakukan dengan surat 17 Agustus. Nah, mengapa proklamasi tersebut ada kalender Jepang? Karena pada saat itu masih dikuasai oleh kekuasaan Jepang. Karena menggunakan kalender Jepang tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat Mas Mas. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi kami dari pembahasan bab 1 buku dari karya Andrea yang dimana judulnya Prelude to Revolution. Baik, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf, dan apabila juga pemaparan kami terlalu berlebih, kami juga mohon maaf. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.